Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,2 terjadi di Garut, Jawa Barat tadi malam, dan untuk mengonfirmasi untuk terjadinya gempa, kita akan berdialog dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Bisa Anda sampaikan terkait dengan gempa ini apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, jadi yang pertama kami tentu menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Semoga dapat segera pulih kembali. Yang perlu disampaikan adalah gempa yang terjadi tadi malam ini yang berkekuatan 6,2 dengan pusat gempa berada pada kedalaman 70 km dan lokasinya berada di laut pada jarak 156 km ke arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini merupakan gempa yang tidak berpotensi tsunami. Gempa ini diakibatkan oleh patahan naik yang berada di intraslab, jadi berada di dalam kerak samudra Indo-Australia yang kedalaman 70 km tersebut. Dan gempa ini yang dikhawatirkan karena saat ini musim hujan. Sebenarnya sudah bukan musim hujan, transisi musim hujan ke musim kemarau yang dimungkinkan di Jawa Barat masih akan turun hujan, baik dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan ekstrim. Yang perlu masyarakat waspadai, potensi terjadinya longsor pada lereng-lereng yang telah rapuh atau retak-retak akibat gempa tadi. Bahkan dimungkinkan pula potensi terjadinya banjir bandang. Nah, oleh karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap potensi tersebut dan terus memonitor perkembangan info kegempaan ini, meskipun gempa susulannya hanya sekali tercatat sampai saat ini, tapi juga mohon monitor kondisi cuaca apabila disampaikan peringatan dini hujan lebat atau ekstrim, ini mohon untuk menghindari lereng-lereng yang rawan longsor ataupun lembah-lembah sungai yang rawan banjir bandang. Demikian. Iya, Ibu Dwi Korita, kan memang untuk gempa tadi malam ini terasa sampai wilayah Jabodetabek ya, Bu. Nah, untuk secara garis itu memang sampai mana kira-kira dampak dari gempa ini? Ya, dampak getaran ya. Getaran dari gempa ini kami catat melalui intensity meter dan atau jaringan intensity meter dan akselerograf. Sebarannya meliputi daerah Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi, itu tingkat guncangannya. Artinya dirasakan oleh banyak orang ya. Dan juga di daerah Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi. Kemudian di daerah Tangerang Selatan, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi, artinya getaran dirasakan dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu. Kemudian juga di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi, artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Itulah sebaran dari dampak getaran gempa ini. Demikian. Ibu Dwi Korita, karena masyarakat masih banyak yang khawatir nampaknya, apakah ada potensi akan terjadi gempa susulan? Kalau melihat perkembangan data yang ada hingga beberapa jam, kan tadi menjelang jam 12 malam ya kejadiannya, dan saat ini udah berapa jam? Hampir 5 jam, itu hanya satu gempa susulan. Dan ini semoga saja
tidak ada lagi atau tidak akan sering terjadi gempa susulan. Artinya ini miskin gempa susulan karena kedalaman pusat gempa yang dalam 70 km dan pada batuan yang keras, pejal atau elastis ya. Ini mengakibatkan gempa ini teredam dan miskin mengakibatkan gempa batuan ini tidak mudah bergetar, jadi gempa susulannya menjadi miskin. Demikian. Jadi tidak perlu khawatir untuk gempa-gempa susulan. Insya Allah. Iya, Ibu Dwi Korita, kan memang sebelumnya kita dapatkan juga visual dari wilayah Garut ya, sempat ada terjadi kerusakan cukup parah di beberapa wilayah seperti ada bangunan yang rusak, kemudian juga ada kaca yang pecah. Apakah memang getaran ini juga berdampak terhadap kondisi bangunan yang di wilayah pusat gempanya? Iya, jadi begini, tingkat kerusakan dari bangunan itu dikontrol oleh dua hal. Yang pertama adalah local site, kondisi di lokasi itu. Apakah kondisi tanahnya di permukaan tadi adalah tanah lunak atau tanah lepas? Kalau tanah lunak ataupun tanah lepas, ini kecenderungannya mengamplifikasi. Jadi getaran ini akan terasa lebih kuat, ini amplifikasi. Apalagi kalau misalnya berada pada lereng atau tepi lereng, ini juga akan mengalami dampak yang lebih kuat. Jadi kondisinya itu akan lebih mudah terganggu ya. Itu dari segi local site. Kalau dari segi bangunannya itu juga dipengaruhi oleh kondisi konstruksi bangunannya. Apakah memang sudah disiapkan sebagai bangunan yang tahan gempa ya, atau minimal ada tulangannya, karena kami melihat di lapangan itu banyak bangunan yang roboh itu tidak ada besi yang ada di pojok-pojoknya ya, besi dan cor beton yang ada di pojok-pojoknya ini. Jadi hanya bata saja. Nah, ini itu yang banyak rusak. Itu. Jadi juga sekali lagi tergantung kondisi konstruksi bangunannya dan kondisi setempat lokal. Demikian. Iya, Ibu Dwi Korita, selain gempa yang mengguncang tadi malam 6,2 magnitudo, ada juga beberapa bencana lainnya seperti di Ciamis, belakangan ada tanah longsor. Apakah bencana-bencana rentetan yang terjadi di bulan ini ataupun bulan sebelumnya juga ini dikarenakan hal yang sama, saling berkesinambungan dan juga samakah penyebabnya? Kalau yang tanah longsor sebelumnya dengan gempa saat ini itu dua hal yang berbeda ya, penyebab yang berbeda. Kalau gempa ini kan karena tumbukan lempeng samudra Indo-Australia, itu lempeng samudra ya, samudra Hindia lah kita sebutnya. Lempeng itu menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Jadi Pulau Jawa ini kan bagian dari benua Eurasia. Jadi penyebabnya tektonik ya, tektonik lempeng. Kalau longsor yang terjadi sebelumnya ini dipicu bisa oleh hujan, sering dipicu oleh hujan sedang hingga lebat atau bahkan ekstrim ya. Dan kondisi lereng yang curam atau miring, bahkan batuannya rapuh. Jadi penyebabnya antara sebelumnya yaitu longsor dengan gempa saat ini berbeda, nggak ada hubungannya. Namun gempa saat ini mengakibatkan lereng-lereng pasca gempa itu menjadi lebih rapuh. Dan saat ini juga kebetulan masih dimungkinkan di musim pancaroba, transisi dari musim hujan ke musim kemarau ini dimungkinkan masih terjadi hujan yang intensitasnya sedang hingga lebat bahkan curam meskipun dalam waktu yang tidak lama. Nah, ini dapat jadi gempa yang terjadi kemarin dapat memicu terjadinya longsor. Itu. Jadi karena ada pengaruh curah hujan dan bahkan bisa memicu terjadinya banjir bandang. Demikian.
Iya, Ibu Dwi Korita, kan memang dari awal tahun 2024 di Jawa Barat kan memang sempat terjadi gempa juga ya di Sumedang di bulan Januari awal, kemudian juga di Februari sempat terjadi di kawasan Banten. Nah, apakah memang di Jawa Barat ini ada potensi terjadi gempa bumi di tahun ini dan bagaimana imbauan kepada masyarakat untuk memitigasi dan juga mengantisipasi agar masyarakat tetap lebih waspada terhadap gempa bumi ini? Ya, memang potensi kegempaan di wilayah Indonesia tuh masih tinggi, cukup tinggi ya. Jadi terutama wilayah-wilayah di Jawa Barat, Selat Sunda, di Sumatera ya, juga di Sulawesi ya, di Maluku. Ini potensi kegempaannya memang ada dan relatif cukup tinggi. Nah, jadi himbauan kami selalu kami ingatkan agar menyiapkan nomor satu, misalnya akan terjadi gempa, itu siapkan apa yang harus dilakukan. Misalnya menyiapkan jalur evakuasi agar bisa keluar cepat dari bangunan ya. Dan juga siapkan perlindungan sementara, misalnya berada pada lantai 10 ya. Kalau mau segera keluar itu kan terlalu lama ya, nggak boleh pakai lift ya. Nah, jadi berlindung dulu di bawah meja atau tempat-tempat yang aman, misalnya selain bawah meja itu bisa juga kalau tempat tidurnya ada kolongnya di kolong tempat tidur ya, atau di ini frame pintu itu ya, atau tempat-tempat yang bisa untuk kita berlindung yang stabil. Ini kita harus tengarai di mana tempat-tempat itu selama guncangan terjadi. Selama guncangan terjadi jangan lari ya kalau kita berada di lantai atas, tapi berlindung, dan kalau sudah getaran berhenti baru segera keluar mengikuti jalur evakuasi, dan siapkan perabotan-perabotan itu jangan banyak yang menggantung ya, jadi persiapan sebelum kejadian. Dan juga siapkan titik kumpul ya yang aman jauh dari bangunan-bangunan, jangan keluar tapi di bawah atap bangunan yang lain. Jadi siapkan segala hal itu sebelum kejadian, dan saat kejadian sudah siap karena sudah berlatih ya bagaimana cara melakukannya, dan terus memonitor perkembangan informasi kegempaan dari info BMKG. Demikian. Ibu Dwi Korita, apakah dengan adanya sejumlah bencana yang terjadi gempa bumi khususnya di Pulau Jawa ini saling berkaitan dengan gempa satu sama lainnya, Ibu Dwi Korita? Tidak selalu. Jadi misalnya kejadian gempa di mana ini sekarang, misalnya di selatan Jawa, terus nanti ada gempa misalnya di Sumatera. Tapi sama-sama bisa diakibatkan oleh tumbukan lempeng tektonik tadi, lempeng samudra India, lempeng samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Itu bisa sama-sama tapi posisinya berbeda. Tapi bukan berarti yang sekarang mempengaruhi yang nanti, itu tidak, atau yang sekarang ini dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Kebetulan tidak ya. Meskipun di negara lain itu terjadi juga, misalnya di Turki. Kalau di ini di tempat Indonesia ini belum ada, meskipun peluang itu, potensi itu bisa terjadi ya. Terutama untuk gempa-gempa yang ada di darat ya, yang pada gempa-gempa aktif yang di darat yang dangkal itu, apabila patahannya saling berdekatan, saling memotong, ini bisa berpengaruh. Demikian. Baik, kita harapkan tidak terjadi dampak ataupun gempa susulan, dan juga masyarakat dapat juga memitigasi dan juga melakukan persiapan diri agar jika terjadi gempa ataupun bencana lain mereka tetap akan lebih siap. Dan juga informasi resmi hanya dari BMKG ya Bu Dwi Korita. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat kembali bertugas Bu Dwi Korita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.